Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada kita, entah itu nikmat yang sangat kecil hingga nikmat yang luar biasa besarnya. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dengan perjuangan dan pengorbanannya membuat kita bisa merasakan nikmat dan keindahan dunia ini dengan agama Islam. Juga kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Sobat online yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya agama kita, agama Islam, mengajak para pengikutnya untuk menuntut ilmu. Dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW menegaskan kepada kita tentang kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim dan muslimat. Sabda beliau berbunyi, "Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin", yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim dan muslimat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan hadis sahih di atas ialah memberi arahan kepada kita umat muslim akan wajibnya menuntut ilmu. Kewajiban ini sangat berkaitan erat dengan kepentingan kita sebagai manusia dan derajatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagai muslim yang baik selalu mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak harus di bangku sekolah, melainkan di kehidupan nyata seperti ketika kita berada di lingkungan masyarakat. Di sana terdapat banyak sekali pelajaran yang akan kita temui dan bisa kita ambil. Sobat online yang dirahmati oleh Allah, setelah tahu akan wajibnya menuntut ilmu dalam Islam, ada baiknya kita membahas tentang pentingnya menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, kita perlu mengetahui beberapa adab. Apa saja sih yang wajib kita ketahui agar kita tidak salah jalan dalam menuntut ilmu? Seperti yang telah dijelaskan di dalam kitab Washoya Al-Abalil Abni tentang adab-adab menuntut ilmu bagi seorang murid. Di dalam kitab tersebut dituliskan bahwa yang pertama, "Wahai anakku, belajarlah dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Jagalah waktumu, jangan sampai berlalu dengan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagimu." Itu artinya kita sebagai kaum muslim dan muslimat, khususnya para murid-murid, wajib memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Adab yang kedua, "Wahai anakku, baca dan pahamilah dengan penuh kesungguhan pelajaran yang telah maupun yang belum dibahas oleh gurumu. Bila engkau menemui kesulitan, jangan ragu untuk bertanya dan mendiskusikannya dengan temanmu. Dan jangan engkau alihkan ke masalah lain sebelum tuntas masalah pertamamu. Dan dapat kau pahami dengan baik apabila guru telah memilihkan tempat duduk untukmu, maka jangan kau pindah ke tempat duduk lain. Bila salah seorang teman kamu hendak menempati tempat dudukmu, janganlah kamu bertengkar atau mengganggunya. Tetapi kemukakanlah kepada gurumu agar beliau memberimu tempat duduk yang tentu lebih baik." Adab yang ketiga ialah, "Wahai anakku, bila gurumu telah memulai pelajaran, jangan engkau larut dalam pembicaraan dengan temanmu. Simaklah setiap pembicaraan gurumu dengan penuh kesungguhan. Bila engkau menemui kesulitan, mintalah kepada gurumu dengan sopan untuk mengulangi atau menerangkan sekali lagi materi yang merasa belum kamu pahami. Dan janganlah engkau melantangkan suara di hadapan gurumu. Jangan pernah membantah penjelasan gurumu sehingga membuat dia tidak menyukaimu." Adab yang keempat, "Wahai anakku, bila seorang murid telah melanggar adab di hadapan gurunya dan teman-temannya, maka wajiblah dididik untuk beradab yang baik, karena murid tersebut
belum mampu memahami masalah adab menuntut ilmu. Berikutnya yaitu, wahai anakku, bila engkau tidak memuliakan gurumu melebihi dari orang tuamu, maka sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu yang diajarkan. Dan sudah menjadi kewajiban kita sebagai murid atau sebagai orang yang menuntut ilmu harus patuh dan hormat kepada guru atau kepada siapapun itu, karena guru merupakan orang tua kedua kita di sekolah. Jadi jangan pernah kita memberontak atau membantah perintah yang guru berikan ataupun membuat dia marah, karena jika kita membantah atau memberontak perintahnya dapat mengurangi keberkahan ilmu yang telah diberikan kepada kita. Adab berikutnya yaitu, wahai anakku, tawadu atau merendahkan hati, akhlak yang baik itu adalah hiasan ilmu pengetahuan. Maka barang siapa yang bertawadu karena Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah, dan Allah akan menjadikan seluruh makhluknya cinta dan hormat kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang takabur atau sombong dan berakhlak tercela, maka jatuhlah martabatnya, dan Allah akan menjadikan seluruh makhluk di dunia ini untuk membenci dirinya, dan tidak mungkin akan ada orang yang menghormati, memuliakan, dan menyayanginya. Ilmu secara pasti menjadi pembeda antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Dalam hal apapun, orang yang tahu selalu lebih selamat dari orang yang tidak tahu. Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW memberitahukan akan keutamaan orang yang ahli ilmu melebihi orang yang ahli ibadah. Kenapa orang yang berilmu bisa melebihi orang yang ahli ibadah? Ini dikarenakan orang yang ahli ilmu melakukan sesuatu atas dasar ilmu, sedangkan orang yang ahli ibadah hanya fokus kepada ibadahnya tanpa mencari tahu tentang manfaat dan kegunaan dari ibadah itu sendiri. Sehingga orang yang berilmu lebih kuat secara bijak dan pengetahuannya dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah dan hanya beribadah saja. Diriwayatkan juga dalam sebuah hadis bahwa setan lebih mudah menjerumuskan orang yang ahli ibadah dalam kesesatannya dibandingkan dengan orang yang ahli ilmu. Pemahaman ini menjadi semacam warning bagi kita, jangan pernah puas akan ilmu yang kita miliki dan untuk terus mengupgrade-nya. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya engkau pergi untuk mempelajari suatu ayat dari kitab Allah adalah lebih baik daripada engkau melakukan sholat 100 rakaat. Apabila engkau sedang menyapi seorang diri, maka perbanyaklah bermunajat kepada Allah dan bertawakallah atau berserah diri kepada Allah. Semoga Allah memberikan ilmu pengetahuan yang manfaat dan luas. Dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah diberikan oleh guru-guru kita. Dan semoga kita bisa mengamalkannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan semua ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh guru kita. Saya rasa cukup materi kultum kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi sobat online semuanya, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang berkenan di hati sobat online semuanya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.